huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Huruf-huruf hijaiyah itu ternyata huruf-huruf hijaiyah ini punya hak yang harus dipenuhi ya. Ada dua, yaitu makhorijul huruf dan sifatul huruf. Ya, artinya mereka punya hak gitu ya, dan kita punya kewajiban gitu ya. Kewajiban kita apa? Yang pertama tadi, makhorijul huruf apa sih? Mengeluarkan huruf pada tempat-tempatnya gitu ya. Jadi tidak sembarang gitu. Beda dengan mungkin huruf Latin ya. Kalau kita kenal mungkin alfabet. Kalau alfabet itu mau kita keluarkan dari tempat manapun sah-sah saja. Kita mulai Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan membahas makhorijul huruf ya. Jadi ini bagian dari pembelajaran yang memang harus kita adakan atau harus kita pelajari, tujuannya supaya bacaan Al-Qur'an kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin semuanya, dan semoga kita kelak di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di siang hari ini kita akan belajar tahsinul Quran ya. Jadi tadi lebih ke arah makhorijul huruf ya. Sebelum kita masuk ke sana mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini gitu ya. Jadi dalam huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Huruf-huruf hijaiyah itu ternyata huruf-huruf hijaiyah ini punya hak yang harus dipenuhi ya. Ada dua, yaitu makhorijul huruf dan sifatul huruf. Ya, artinya mereka punya hak gitu ya, dan kita punya kewajiban gitu ya. Kewajiban kita apa? Yang pertama tadi, makhorijul huruf apa sih? Mengeluarkan huruf pada tempat-tempatnya gitu ya. Jadi tidak sembarang gitu. Beda dengan mungkin huruf Latin ya. Kalau kita kenal mungkin alfabet. Kalau alfabet itu mau kita keluarkan dari tempat manapun sah-sah saja. Tapi bagi makhorijul huruf, itu huruf-huruf hijaiyah ini tidak boleh sembarang gitu ya. Karena nanti bisa jadi hurufnya berbeda gitu ya. Antara satu ayat itu ternyata dia menggunakan huruf tempatnya yang berbeda, sehingga nanti akan merubah makna dari ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifatul huruf ya. Sifatul huruf itu istilahnya adalah karakternya ya. Karakter dari huruf-huruf gitu ya. Paling tidak minimal ya, satu huruf itu memiliki 5 karakter minimal itu ya. Paling banyak sekitar 7 ya, 7 karakter. Dan ini juga sama, ini harus kita pelajari sehingga kita tahu bahwa huruf tersebut tidak boleh dikeluarkan sifatnya selain yang dia miliki. Misalkan kayak huruf qalqalah gitu ya. Itu kan sifat qalqalah itu hanya dimiliki oleh 5 huruf kan. Kalau di Indonesia itu dikenalnya baju di toko gitu ya. Baju di toko. Tapi kalau di sana qotbun jadid gitu ya. Jadi ada huruf qa, kemudian ada huruf ta, ada huruf ba, jim sama dal. Nah, kelima huruf ini yang memiliki sifat qalqalah. Selebihnya tidak. Tapi kebanyakan orang ya itu membaca huruf lam itu biasanya dipantulkan. Contohnya misalkan kayak basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah secara tidak sengaja atau mungkin dia belum paham gitu ya. Itu huruf lam itu dipantulkan, padahal harusnya huruf lam tidak boleh. Sama huruf sin juga sama, kalau saya sering mengamati. Bismillah bisa.
padahal dia bukan huruf qalqalah. Maka dari itu ini penting sekali dipelajari oleh setiap muslim gitu ya. Karena memang dua hal ini, makharijul huruf dan sifatul huruf itu harus kita penuhi gitu ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan di sini ya, tapi paling tidak itu menjadi sebuah maklumat buat Bapak-bapak semua, nanti mungkin bisa mengkaji lebih dalam. Baik. Pertama ya, secara umum ya, makharijul huruf itu dibagi menjadi 5 ya. Menjadi 5 ya. Yang pertama al-jauf ya. Al-jauf itu apa? Seluruh bagian dalam tenggorokan sampai mulut ya. Nanti hurufnya apa saja nanti kita lihat. Itu yang pertama, al-jauf. Yang kedua al-halq ya, tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nanti tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian. Tenggorokan bagian bawah, istilahnya bagian pangkal, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas gitu ya. Pangkal, tengah, ujung istilahnya ya. Kemudian alisan ya, lidah ya. Huruf-huruf yang dikeluarkan dari lidah. Ini porsinya paling banyak. Huruf-huruf yang dikeluarkan dari lidah itu porsinya paling banyak. Kemudian safatan, kedua bibir ya. Dan terakhir adalah pangkal hidung ya. Pangkal hidung itu nanti cuma 2 ya, mim sama huruf nun gitu ya. Nah, jadi 5 ya. Ini secara umum, secara global pembagian makharijul huruf ya. Yang pertama adalah al-jauf. Apa al-jauf tadi? Seluruh bagian tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat safatan, kedua bibir. Dan yang kelima adalah pangkal hidung ya, atau khaysum. Baik, kita masuk mungkin yang pertama ya, yaitu al-jauf. Nah, al-jauf ini ada 3 kondisi. Yang pertama ya, fathah diikuti alif ya. Jadi fathah diikuti alif itu termasuk makharijulnya di al-jauf. Hurufnya apa? Semua huruf ya. Semua huruf ketika harokatnya fathah kemudian diikuti alif, atau bisa kita katakan dia dalam kondisi mat tabi'i ya. Mat tabi'i ya, itu dia kondisinya al-jauf. Jadi harus terbuka. Misalnya kita baca ma sama ma gitu ya. Ma berarti itu tanpa alif, tapi kalau ma berarti dia dengan alif. Nah, itu kondisi di mana dia al-jauf, jadi harus terbuka. Kadang ada yang seperlunya, ma enggak, dia harus terbuka. Ma gitu ya. Ba, ta, sa, dan seterusnya gitu ya. Itu kondisi yang pertama, al-jauf. Yang kedua adalah kondisi ketika dhammah diikuti waw sukun. Dhammah diikuti waw sukun. Sama ini juga dalam kondisi mat tabi'i juga gitu ya. Misalnya apa? Bu itu tanpa waw sukun, tapi kalau bu juga sama ya. Bu, tu, su, dan seterusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kasrah diikuti ya sukun. Sama ini juga termasuk bagian dari mat tabi'i ya. I, bi, ti, fi, dan seterusnya. Itu termasuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu al-jauf ya. Jadi kalau ini kondisinya saja, hurufnya semua huruf. Ketika dalam kondisi tadi kalau fathah diikuti alif, kemudian waw sukun, dhammah diikuti waw sukun, dan kasrah diikuti ya sukun ya. Itu untuk makharijul yang pertama, makharijul huruf yang pertama. Nah, yang kedua ya, yang kedua itu tadi pangkal atau tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, pangkal, tengah, dan ujung. Nah, pangkal apa? Pangkal tenggorokan itu ada dua huruf ya, huruf hamzah ya, pangkal artinya itu paling bawah ya. Hamzah sama ha. Kalau mungkin kalau di sini ha besar gitu ya, ada sebutan ha besar sama ha kecil ya. Sebenarnya kurang pas ya, gitu ya. Ha ya, ha gitu ya. Tapi hati-hati, kadang juga ada yang menyebutkan ha itu sampai ke dada. Ha. Kelebihan karena makharijul huruf itu tidak ada sampai yang dia ke dada, mentok di
tenggorokan bagian pangkal atau bagian bawah ya. Jadi huruf hamzah dan huruf ha. Nah, ini jelas kalau ini maksud dalam artian ada hurufnya ya. Hamzah sama ha gitu ya. Nah, mungkin di sini bisa kita biasanya kalau saya ngajar itu saya talakikan, mungkin Bapak pernah dengar ya, kayak kaitannya dengan makharijul huruf berserta dengan tajwidnya. A I U ba gitu ya. Pernah ya? Pernah semua ya? Nah, itu ya. Jadi saya bacakan, nanti Bapak-bapak ikuti ya. Nanti tes satu-satu. Ingat ya. Hamzah ya. Hamzah itu ya jatuhnya di pangkal, dan kondisi fathah harus terbuka tadi ya. Tapi jangan sampai terlalu besar. Tidak ya. Dan hamzah itu bunyinya dia tipis. Enggak kadang kan ada bilang enggak. Itu tebal padahal dia tipis gitu ya. A I U ba gitu ya. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Bersama-sama. Wahid, isnain, salas. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Sekali lagi ya biar mantap. Wahid, isnain, salas. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Satu-satu dari Pak. Karena baru pertama kali ya, jadi nggak tahu. Saya talaki satu, kemudian nanti Pak Hedison ikut ya. A I U ba A I U ba u an ani a na U A I u an ani a na An Ani U An Ani a na A Na u an ani a na. U An Ani A Na Sekali lagi. U an ani a na U An Ani A Na ani a na ani a na Ani A Na ani Ani A ani a Na na Ani A Na minal mu'ni Minal Mu'ni ma i an ani a ma i an ani a ma. Itu sudah saya potong-potong. Ma i an Ma'i an ani a. ani a Coba dari awal bisa enggak? Ma'i an ani a. Oh itu gitu. Jadi kalau benar nggak bisa. Iya. Iya, karena gitu ya. Karena baru mungkin ya. Jadi sehingga tidak hafal bunyinya. Tapi sebenarnya itu bagian dari matobi'inya ada, kemudian ada huruf-huruf, ada hukum-hukum tajwidnya di sana ya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Pak Jajang siap nggak? Baru datang masalahnya. Kasihan, langsung ditembak. Saya baca Pak Jajang ya. Kenapa? Nanti diikutin, saya talaki dulu, kemudian nanti Pak Jajang ikutin. A I U ba u an ani a na. Enggak a, tapi a. Bedakan antara hamzah sukun dengan ain sukun ya. Kalau hamzah sukun sifatnya dia langsung berhenti suaranya. Ani a na. Ulang dari u an ani a na. A na u an ani a na
minal mu'ni minal mu'ni ma'ian ani'a. ma'ian ani'a. Baik, lanjut. Bisa? Oh, ikutin. Oke, baik. Langsung bisa. Ya. Baik, saya baca. A I U ba A I U ba U an ani a na U an ani a na minal mu'ni minal mu'ni ma'i an ani a. mani Ma'i an ani a. ma'i an ani a. Baik, lanjut. A I U ba A I U ba U an ani a na U an ani na na U an ani a na U an ani a na minal mu'ni minal mu'ni ma'i an ani a. ma'i an ani ani Ma'i an ani a. ma'i an ani a. Baik, lanjut Pak. Bisa ya? Sendiri? Oh, tak lagi dulu. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Baik. Gitu. Langsung bisa? Langsung bisa Pak. Oh, langsung ke Yuk. A I U ba A I U ba A I U ba A I U ba U an ani a na U an ani a na U an ani a na. U an ani a. Bukan a tapi a na. A na A na U an ani a na U an ani a na minal mu'ni minal mu'ni ma'i an ani a. ma'i an mani a Ani a. mani an a Ma'i an ani a. ma'i an ani a. Baik. Tertipan, monggo. A I U ba Baik. U an ani a Ani a na. U an ani a na Baik. minal mu'ni ma'i an ani a. Baik, lanjut, Pak. A I U ba Baik. U an ani a ma A na. U an ani a ma Nah. U an ani a na. U an ani a na Baik. minal mu'ni mani a na Ma'i an ani a. mani an ani a Ma'i an ani a. ma'i an ani a. Baik, lanjut, Pak. Kali dulu ya. Baik. A I U ba A I U ba U an ani a na U an ani a na minal mu'ni minal mu'ni ma'i an ani a. ma'i an ani a. Baik ya, sekali lagi Bapak-bapak bareng-bareng bersama-sama dari depan ya. Wahid, isnain, salasa. A I U ba U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Baik ya.
Alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Tadi di mana letaknya? Pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Jadi di sini ya dikeluarkannya. Dan ingat yang perlu diperhatikan juga dalam kondisi gini ya. Ini penting sekali diketahui juga. Jadi ketika huruf dalam kondisi harokatnya fathah itu harus dibuka. Oke. Kemudian dalam kondisi kasroh rahang kita turunkan. I. Dhamma bibirnya harus mencucu. Ya, monyong ya. Monyong semana sewajarnya saja. Udah monyong. Udah alami berarti ya, gitu ya. Jadi jangan bibirnya enggak. Padahal perlu ya, biar sempurna kan. U ya. Ba. Nah, dibuka ya. Ani a na minal mu'ni ma'i ani a. Jadi harus diperhatikan itu ya. Karena membaca Quran dengan baik dan benar itu merupakan perintah. Ada yang ingat enggak dalilnya? Surat Al-Muzammil ayat 4. Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil itu ya. Perintah dari Allah itu ya. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Quran dengan tartil gitu. Berarti kan tartil itu ya kan terpenuhi hak-hak hurufnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya. Dan ini nggak bisa kalau kita tidak belajar. Dan Quran ini pembelajarannya nggak bisa kalau tidak dengan talaki. Rasul sendiri belajar ditalaki oleh malaikat Jibril gitu ya. Kalau dengan aplikasi itu hanya membantu sebenarnya. Karena aplikasi kan nggak bisa menyalahkan dan membenarkan kan. Itu ya. Itu kekurangannya gitu talaki. Atau dengan lihat video ya tadi itu hanya membantu sebenarnya. Tapi yang benar belajar Al-Qur'an itu harus dengan talaki, ketemu dengan guru kita. Sehingga ketika kita dibacakan kemudian kita mengikuti, nanti gurunya bisa melihat oh bacaannya sudah benar, oh bacanya masih kurang pas seperti itu ya. Jadi ini merupakan salah satu kewajiban kita selain kewajiban-kewajiban yang lainnya juga ya. Baik, itu terkait dengan huruf hamzah ya. Kemudian lanjut ke huruf yang kedua, masih tempatnya sama ya. Tempatnya sama yaitu pangkal tenggorokan ya, yaitu huruf H ya. H. Ini H ya. Jadi dia harus dikeluarkan tadi, mentok di pangkal tenggorokan, jangan sampai terlalu ke bawah ya. H, jangan H itu terlalu dalam ya. Jadi harus dikeluarkan dari situ ya. Sama seperti tadi saya bacakan, nanti Bapak ikuti ya. Huruf H ya. Ha hi hu bah. Hu han hani ha na. Minal muhni. Mahihan haniha. Sekali lagi yuk. Hahihubah. Huhan hanihah na. Minal muhni. Mahihan haniha. Silakan. Talaki. Oh siap. Hahihubah. Masih. Hahihubah. Huhan hanihah na. Huhan hanihah na. Hanihah. Hanihah na. Minal muhni.
Mahihan haniha. Mahihan haniha. Oke, lanjut. Pak Yang. Hahihubah. Baik. Huhan. Hanihana. Manihan. Huhan hanihahna. Bukan mani. Hani. Hanihahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Baik, lanjut. Bah. Oke. Huhan hanihahna minal muhni mahihan hanihan. Mahihan haniha. Mahihan hanihan. Baik. Lanjut. Ha Hahihubah. hahihubah. Bah. Bah. Ya. Hahihubah. Huhan hanihahna. Huhan hanina ahna. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan Mahihan haniha. haniha. Oke, lanjut. Hahirubah Huhan haniha minal muhni mahihan haniha. Baik, lanjut. Hahihubah Tuhan haniha. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, lanjut. Hahirubah Huhan hanihahna. Ulang, Pak Salwan. Huhan. Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, lanjut. Hahirubah Tuhan hanihahna minal muhni Mahihan. haniha. Baik, lanjut. Hahirubah Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Huhan hanihahna. Hahna. Ha. Minal muhni Mahi. mahihan haniha. Ya, baik ya. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Hahihubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, itu huruf H ya. Huruf yang sama atau satu tempat dengan huruf hamzah, yaitu di pangkal tenggorokan ya. Bagian pertama dari huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Lanjut yang kedua, tempat yang selanjutnya atau tempat yang ketiga ya. Makharijul yang ketiga adalah tengah tenggorokan. Jadi dia ditaikan tempat keluarnya ya. Ngambang ya, tengah tenggorokan. Huruf H apa saja? Ada dua, huruf Ain sama huruf H ya. Ini agak kesulitannya agak naik ini ya. Huruf Ain sama huruf H ya. Kadang kalau maaf ya, kalau orang Jawa huruf Ain bacanya apa? Nga gitu. Nga gitu.
Padahal bukan nga bunyinya ya. A ya. Kesalahan selanjutnya kadang di hidung. Gitu ya. Padahal dia juga bukan huruf hidung ya. Keluarnya bukan dari hidung. Jadi murni dari tengah tenggorokan ya. Memang saya sendiri pun juga belajarnya cukup lama untuk huruf ain ini ya. Huruf A. Jadi ketika kita ucapkan itu nggak boleh ke hidung. Kalau tahunya apa? Kita pencet hidung kita. Kalau bunyinya di situ berarti masih salah. Walaupun bunyinya sama ya. A dengan a. Kalau dia masih di hidung berarti masih salah. Bunyi A. Jadi murni dari tengah tenggorokan. A. Memang harus banyak latihan ya. 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 Iya, memang kebanyakan gitu ya, kesalahannya dia masuk ke hidung. Gitu ya. Padahal dia bukan hidung. Kalau hidung nanti ada lagi gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan huruf mim sama huruf nun itu yang dia di pangkal hidung ya. Itu. Selebihnya tidak boleh keluar dari hidung gitu ya. Baik ya. Jadi kita coba ya, walaupun mungkin nanti belum bisa, tapi paling tidak ada maklumat yang masuk gitu ya. Nanti tinggal dipelajari untuk lebih jauh lagi ya. Huruf ain ya, huruf ain yang pertama. Nanti yang kedua huruf ha. Sama bunyinya dalam kondisi fathah, kasroh, dhammah dan dalam kondisi dalam kondisi sukun yang perlu diperhatikan. Dalam kondisi sukun dia harus ada aliran sedikit. Kalau tadi hamzah dalam kondisi sukun dia harus berhenti suaranya a gitu ya. Tapi kalau ain a ya. Jadi tidak a tapi a. Jadi ada aliran gitu ya. Nanti bunyinya misalkan ba ya. Jadi bukan ba tapi ba karena dia punya sifat pertengahan antara rokhawah dengan syiddah. Apa itu rokhawah dan syiddah? Kalau syiddah itu artinya tertahan, suaranya tertahan. Ya. Kayak contohnya huruf apa? Ba. Ya. Huruf ba itu suaranya tertahan atau huruf hamzah a itu juga tertahan. Kalau rokhawah mengalir suaranya sa. Kemudian huruf ha itu dia mengalir. Tapi kalau huruf ain dia tertahan, ya. Ba bukan tertahan, pertengahan ya, namanya tawasud atau bainiyah gitu ya. Itu dalam kondisi sukun. Jadi harus dibedakan antara ain dalam kondisi sukun dan hamzah dalam kondisi sukun ya. Saya baca. Ai'uba ru'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Sekali lagi, a'i'uba ru'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Baik, monggo. A'i'uba belum. A'i'uba masih di hidung. A'i'uba coba hidungnya pencet. Hidungnya pencet. Masih ya. Ya, enggak apa-apa, lanjut dulu. Ru'an ani'a'na ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya.
Lanjut. Aja. uba an ani al-mu'min ani a'na a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Ya, gitu ya. Jadi tempat keluarnya itu di atas huruf hamzah dan ha. Jadi harus naik lagi. Tempat keluarnya harus dinaikkan ya. Dinaikkan lagi satu tingkat ke tengah tenggorokan gitu ya untuk huruf ain. Lanjut, Pak. Ba Oke, lanjut. Naikin lagi. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani'a. Ani'a. Lanjut. Ai'uba. Masih di hidung ya? Ai'uba. Masih ada suara hidungnya, enggak apa, lanjut. Coba. Masih ya? Ai'uba. Lanjut. Oke, lanjut. Ba dialirin. Ba bukan ba tapi ba. Bukan ba. Ba agak mengalir ain karena dia punya sifat tadi tawassut bainiyah. Ba bedakan ba dengan ba. Ba sedikit lagi. Ba digoyang. Lanjut. An ani a'na minal mu'ni. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Ya. Lanjut. An ani a'na ma'i'an. Baik, lanjut. Ai'uba an ani a'na minal mu'ni minal mu'ni ma'i'an ani'a. Baik ya. Kita ulang sekali lagi. Wahid.
Isnain, salasa. A'i'uba u'an ani a'nam minal mu'ni ma'i'an ani'an. Oke ya. Sering juga kesalahan pada saat baca Al-Fatihah ya. Siratal ladzina an ya. Pertama hamzah, an'amta alaihim ya. An hamzah, ain, ta alaihim juga ain gitu ya. Kadang semuanya sama hamzah semua. An'amta alaihim gitu ya. Harusnya hamzah, ain ya. Ya, jadi beda gitu ya. Cuman kadang itu gitu orang mungkin atau mungkin khilaf kali ya. Khilaf kemudian lupa di situ. Padahal harusnya dibacanya hurufnya adalah ain kan, bukan hamzah. Nah, baik itu ya. Itu yang pertama dari huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Nah, kemudian temannya ya itu huruf H ya. H juga ini harus diperhatikan ya. Dia harusnya gini, harusnya ketika dia bisa mengucapkan ain juga bisa mengucapkan huruf H atau sebaliknya. Harusnya ketika dia bisa mengucapkan huruf H bisa mengucapkan huruf ain ya. Dinaikkan tengah tenggorokan, bukan yang H tapi H gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi sukun dia mengalir beda dengan H. Kalau H kalau ini gitu ya. Jadi tipis betul ya. Gitu ya. Saya baca ya huruf H. Hahihubah. Lagi hahihubah. Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Baik, monggo. Hahihubah tepisin coba. Yang ini yang H, yang pangkal tenggorokan. Naikin lagi. Tipisin lagi. Hi. Bah. Bedakan bah dengan bah. Tipisin. Hanya harus kita paksa keluarnya dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Coba Pak, yang sekarang yang H ya, belum yang ini. Sekarang yang bah. Naikin bah. Oke, lanjut. Huhan hanihahna minal muhni mahihan hi mahihan haniha. Oke, masih harus banyak latihan Pak ya. Oke, lanjut. Yang belum. Naikin lagi. Huhan
hani hu han hani hah na hah minal muhni mahihan haniha. Ya, lanjut. Oke. Hah, nah. Baik. Mahihan. Baik, lanjut. Ha. Ya. Bah. Hu. Han. Hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Ya, lanjut. Baik. Oke, lanjut. Belum. Hahihu. Lagi toh. Han. Ya. Mahihan. Ya, lanjut. Baik. Baik. Baik, lanjut. Baik. Mahi. Baik, lanjut. Bah. Huhan hanihahna. Minal muhni ya, mahihan haniha. Ya, itu ya. Jadi harus dikeluarkan dari tengah tenggorokan, kayak lafaz basmalah lah. Bismillahi itu pakai h, ya. Ar-Rah itu pakai h. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, ya, pakai h juga, bukan pakai semuanya pakai h, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah, ya. Jadi Ar-Rahman itu pakai h, Ar-Rahim juga pakai h. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi harus diperhatikan gitu. Makanya pentingnya belajar makhorijul huruf dan sifatul huruf di situ gitu, ya. Kita bisa tahu mana itu yang termasuk huruf-huruf yang nanti memang harus dibaca tebal, gitu ya. Mana yang harus dibaca tipis, mana yang dia itu harus dikeluarkan di tenggorokan, gitu. Mana yang di hidung, itu harus kita ketahui, gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Iya. Kan jarang-jarang sekali ya, kadang saya belajar sama anak juga Ya. Mungkin anak juga dapat orang tua gimana kalau selamat gimana. Iya. Dan memang kalau ada beli rumah khusus itu hari apa? Gini. Saya rencana itu buka kelas di GC. Kalau memang Bapak mau di GC. Tapi itu setiap hari Ahad sore. Gria Cileng Silima Ustadz Mehmet. Itu perdana baru memulai insya Allah besok sore gitu.
kita ada itu. Oh, nggak bisa ya? Apa sih? Jam berapa Pak? Besok sore itu biasanya di saat Mehmet itu mulai jam 4 sampai sebelum maghrib lah. Oh, malamnya. Ya, insya Allah. Ya, kalau apa memang ada luang waktu bisa ke sana gitu. Gereja Cilengsi 5 karena Bapak-bapak di sana juga minta untuk diisi tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf gitu ya. Jadi memang ya itu gitu. Saya sendiri juga ya baru dapat pembahasan dulu waktu masih SD ya. Belajar ya sudah gitu maksudnya. Mungkin juga karena mungkin gini ya. Dulu waktu pas saya kecil mungkin juga masih belum banyak kali ya para ustadz yang memang benar-benar concern gitu ya, yang menguasai gitu ya pembahasan tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf itu. Sehingga kita nerima ya apa adanya gitu. Ada perbedaan nggak Pak kalau SD sama SD? Apa tuh? SD kan masih Dasar. Ya, sekolah dasar. Kalau ini kan sekolah tua. Artinya Ya. keluasan. Betul. Gini, memang kalau usia yang sudah tua itu kan harus kesabaran sih gitu ya. Harus sabar gitu. Apalagi lidahnya sudah apa? Sudah kaku itu, betul gitu ya. Masih lemes Pak. Masih lemas. Kalau bohong tuh lemes gitu. Oh. Iya, karena memang ya itu perbedaan ketika ngajari anak-anak dengan orang yang sudah sepuh gitu. Bapak lah ya itu memang harus lebih sabar gitu. Kalau anak-anak 1-2 kali gitu ya, dia langsung bisa gitu. Tapi kalau bapak ya memang harus sabar gitu. Tapi ya insya Allah gitu, ketika itu terus istiqomah, insya Allah akan dikasih kemudahan kok. Karena kan Allah sendiri kan juga berfirman kan dalam surat Al-Qamar kan, ada yang ingat nggak? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau ambil pelajaran. Jadi Al-Qur'an itu mudah gitu ya. Tinggal kemauan kita, seberapa kesungguhan kita kan gitu ya. Insya Allah kalau kita memang bersungguh-sungguh gitu kan untuk bisa, ya Allah akan kasih kemudahan gitu. Ya. Tapi kalau kita hanya ogah-ogahan, ya sudah dikasihnya segitu saja gitu ya. Karena memang sekali lagi Bapak, bahwa baca Quran dengan baik dan benar itu merupakan kewajiban buat kita kan gitu. Apalagi itu masalah kayak misalkan Al-Fatihah kan gitu. Al-Fatihah bagian atau rukun dari sholat gitu. Kayak kalau kita sholatnya berjamaah terus kan, kita bisa nebeng sama imam gitu. Kalau kita nggak berjamaah, nebeng sama siapa gitu. Sendiri gitu. Ternyata bacaan Al-Fatihahnya masih belum pas gitu. Padahal itu bagian dari rukun sholat. Jadi ya mau tidak mau memang harus belajar gitu. Walaupun sudah tua ya kewajiban untuk belajar belum luntur gitu. Maksudnya belum hilang sampai benar-benar dia belajar. Masalah bisa atau tidak bisanya urusan belakang gitu. Yang penting dia sudah belajar gitu ya. Sudah belajar, nanti urusan hasilnya itu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu yang menentukannya. Baik, ada lagi? Jadi itu ya. Kalau memang nanti ada diluangkan waktu hari Ahad sore jam 4, monggo silakan bergabung di Majelis Taklim Al-Fikrul Mustanir ya di GC Gereja Cilengsi 5 di Ustadz Mehmet, insyaallah itu ada kelas perdana untuk pembahasan makhorijul huruf gitu. Insyaallah ya. Nanti digerakin sama ibu dulu Pak. Ya, kayaknya belum bisa semua sih Pak. Apa saya sendiri belum bisa? Iya. Siap insya Allah. Insyaallah ya. Baik. Kita udah sama-sama sepuh. Baik, ada lagi? Oh, monggo, silakan. Makhorijul huruf? Apa kalau dasar dari bukunya dari kita kalau orang terbiasa? Gimana Pak? Kita mau buku. Ya, betul. Apa bacaan yang kita dari ini bahasanya itu dasar bukunya itu? Apakah kita terbiasa dari kecil itu? Betul. Ya bisa jadi itu Pak, gitu. Jadi dulu kita mungkin dapat gurunya yang memang dia dapat dari gurunya juga seperti itu gitu. Kan seorang guru kan pasti kan mengajarkan yang diajarkan kepada muridnya apa yang dia pahami, ya. Dia pahami, dia bisa, ya sudah diajarkan gitu. Kemudian kita mendapatkan ya
Guru yang mungkin dalam tanda kutip tadi ya, penguasaan tentang makharijul huruf dan sifatul hurufnya kurang. Sehingga kita terbiasa dengan yang itu, padahal sebenarnya itu kurang pas, itu kurang tepat ya. Sehingga ya kita sampai sekarang gitu, apalagi kita sebelumnya belum upgrade lagi gitu kan, belum upgrade lagi, belum belajar, kemudian ya kita bisa seperti itu gitu. Jadi ya memang karena tadi faktor kebiasaan gitu ya. Karena sudah mendapatkan maklumat kan gitu ya, maklumat kemudian kita latih, insya Allah. Cuman memang tadi harus sabar gitu. Saya sendiri belum lama gitu ya, maksudnya belajar itu ya dulu SD sempat belajar kan, kemudian vakum lama gitu, off gitu kan. Kemudian keinginan belajar lagi ya karena kita sebagai seorang pengemban dakwah gitu ya, malu kan gitu. Kita harus memantaskan diri gitu sebagai seorang pengemban dakwah. Ini menjadi uslub buat kita gitu kan, maka ya harus belajar lagi gitu. Saya mulai belajar lagi itu setelah nikah gitu ya, kurang lebih di tahun 2000 berapa ya, saya punya anak satu sekitar 2013 atau 2013an itu saya mulai. Saya waktu itu ikut pertama kali di lembaga namanya Usmani ya, di Condet sana, dan itu saya mendapatkan pembahasan tentang makharijul huruf itu gitu. Cuman memang tidak langsung bisa gitu, tidak langsung bisa, paling tidak saya dapat maklumat ini seperti ini tempat keluarnya gitu. Kemudian saya ikut lagi di tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 sampai 2019 kebetulan ada Syekh Farabi gitu ya, beliau ngisi kajian tentang makharijul huruf gitu ya, pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf, di situ digembleng lagi gitu. Kemudian yang nilai lebih lagi saya ngajar gitu kan, bagi seorang guru gitu ya, mengajar itu kan menjadikan dia itu jadi lebih tajam lagi, ibarat pisau itu sering diasah gitu. Makanya bapak-bapak itu nanti kalau sudah bisa jangan diam, harus ngajar, harus cari murid gitu. Biar apa tadi? Biar ilmunya itu lebih tajam. Tapi kalau bapak sudah bisa mentok sampai situ, tidak mengajarkan, lama-lama tumpul Pak gitu. Ya. Dan kewajiban kan gitu ya. Hadis Nabi kan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Qur'an. Kita disuruh belajar dulu, kemudian baru mengajarkannya, itu makanya ya. Jadi benar gitu. Belajar kemudian mengajarkannya. Keunggulan sebagai seorang guru gitu ya, mengajarkan itu menjadikan dia lebih paham, ilmunya menjadi lebih tajam. Itu penting sekali gitu. Makanya bapak-bapak ya harus cari murid nantinya gitu. Masya Allah. Iya. Kalau misalkan malu ya paling nggak ngajarin orang rumah kan gitu. Anak kita, istri kita, itulah gitu. Itu dulu ya. Paling tidak harus sering dilatih. Karena kalau nggak sering dilatih, ya udah nanti lama-kelamaan kita lupa lagi gimana ya bunyi ya, tempatnya gimana ya, sifatnya apa saja ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak ada. Udah papan, udah berarti saya udah dapat ilmunya. Masya Allah. Baik, itu dulu mungkin ya Bapak ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran makharijul huruf kita untuk hari ini mungkin cukup sampai sini ya. Jadi baru kita bahas tiga tempat, yaitu pertama al-jauf gitu ya. Ada 3 kondisi, saya ulang mungkin. Yang pertama fathah diikuti alif, kemudian dhammah diikuti waw sukun, kasroh diikuti ya sukun. Itu al-jauf atau seluruh bagian dalam tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua yaitu pangkal tenggorokan ya, huruf hamzah dan huruf ha ya, pangkal tenggorokan, artinya tenggorokan bagian paling bawah. Yang ketiga tengah tenggorokan, yaitu huruf ha, huruf ain dan huruf ha ya, itu mulai atau dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.